Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan sehat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Namun sebelum ibu guru mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar tersebut terdapat beberapa jenis makanan. Di antaranya ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian ada makanan-makanan pokok lainnya, dan segelas susu. Nah, makanan tersebut merupakan makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian amati dan baca percakapan Dayu dan teman-temannya seperti yang ada dalam buku cetak kalian. Nah, anak-anak, perlu anak-anakku ketahui bahwa tubuh kita memerlukan asupan makanan yang bergizi. Contohnya nasi. Nasi adalah salah satu jenis makanan pokok yang biasa kita konsumsi setiap hari. Nasi merupakan salah satu makanan pokok yang mengandung karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga merupakan salah satu makanan yang perlu untuk kita konsumsi anak-anak, karena juga mengandung banyak vitamin dan mineral seperti halnya buah-buahan. Kemudian ikan, telur, tempe, tahu, daging merupakan makanan yang juga mengandung protein yang sangat diperlukan oleh tubuh kita. Selain itu, susu merupakan salah satu jenis minuman yang perlu juga kita konsumsi, karena susu sangat baik untuk tubuh kita karena mengandung lemak ya. Jadi itulah beberapa unsur makanan yang harus kita perhatikan untuk kita konsumsi ya. Jadi supaya tubuh kita sehat dan tubuh kita memenuhi segala zat-zat yang dibutuhkan, kita harus memperhatikan makanan kita. Jadi jangan asal makan saja, tapi harus memperhatikan jenis makanan yang mengandung gizi. Kalau anak-anak makan asal kenyang, itu tidak baik ya. Jadi bukan tujuan kita makan itu asal kenyang ya. Jadi tujuan kita makan yaitu supaya kita bisa melakukan aktivitas setiap hari dengan baik ya, karena makanan yang bergizi itu akan mendukung tenaga kita, akan mendukung fisik kita, akan mendukung tubuh kita untuk tetap sehat ya. Jadi kalau anak-anak makan makanan yang tidak sehat itu tidak hanya mengenyangkan, tapi bisa malah justru membahayakan ya. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat itu harus dihindari ya. Jangan karena enak tapi tidak sehat, anak-anakku lantas tetap doyan atau tetap senang memakannya ya. Jadi meskipun dia enak, tapi kalau tidak sehat harus dihindari. Jadi mulai dari sekarang anak-anak harus belajar mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya pertumbuhannya juga bagus ya. Nah, anak-anak, di percakapan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya tadi, pada akhir percakapannya terdapat salah seorang di antara mereka yang mengajak temannya makan bubur di suatu tempat ya. Nah, pasti anak-anakku juga pernah melakukan hal yang demikian. Mungkin ada di antara anak-anakku yang senang makan di warung atau di restoran ya. Kalau pernah ada, pasti sudah terbayang sebelum diberikan atau
berikan makanan sesuai dengan pesanannya, pasti anak-anakku disajikan daftar makanan atau daftar menu makanan. Dan pada saat anak-anak ingin berkunjung ke suatu tempat, pasti anak-anak pernah mendengar kabar bahwa ada di suatu tempat yang warung makannya menyajikan makanan yang enak-enak. Nah, untuk hal seperti itu supaya warung makan itu bisa diketahui oleh orang banyak, nah perlu dibuatkan sebuah iklan. Nah, tujuan iklan itu sendiri adalah untuk mempromosikan kepada halayak ramai supaya mereka tahu dan dengan membaca iklan tersebut, ya. Ya, jadi di dalam iklan seperti contoh yang ibu guru sajikan ini terdapat beberapa kata kunci. Nah, berdasarkan peta pikiran yang ada dalam buku kalian, di situ ada kata kunci untuk membuat iklan. Misalnya seperti gambar yang ibu guru sajikan, di sini ada gambar sayuran, ada gambar buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi silakan anak-anakku buat kalimat berdasarkan peta pikiran atau kata kunci yang ada di dalam buku setelah kalian mencari informasi dengan memperhatikan kata kunci yang ada dalam buku kalian. Coba anak-anakku buat kalimat ya dari beberapa gambar yang ibu guru perlihatkan ya di dalam video ini. Kemudian buat iklannya juga. Jadi terlebih dahulu kalian harus membuat iklannya. Kemudian iklan tersebut tentunya bukan hanya berupa gambar, tetapi harus disertai dengan beberapa kalimat ajakan ya. Jadi pada dasarnya iklan itu harus berisi kalimat-kalimat yang menarik supaya pembacanya itu bisa terpancing atau terpengaruh dengan iklan yang disajikan. Jadi supaya iklannya itu langsung bisa dibaca oleh halayak ramai, selain gambarnya harus menarik, kalimatnya juga harus menarik. Nah, sebagai tugas untuk kalian nanti, coba kalian nanti buat sebuah iklan tentang menu makanan, kemudian atau tentang jenis-jenis makanan, kemudian buat juga kalimatnya ya. Jadi satu gambar satu kalimat ya. Kemudian perlu anak-anakku ketahui bahwa salah satu jenis makanan yang sangat penting untuk tubuh kita adalah susu. Jadi susu ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, susu ini berasal dari binatang yang bernama sapi. Ya, jadi sapi merupakan salah satu jenis hewan mamalia atau menyusui. Nah, di dalam buku cetak kalian di situ terdapat teks bacaan ya tentang hewan mamalia atau hewan menyusui. Jadi salah satu ciri dari hewan mamalia itu adalah dia adalah binatang yang berkaki 4, kemudian dia menyusui dan biasanya dia adalah hewan yang melahirkan ya. Jadi coba kalian baca baik-baik teks bacaan tersebut, kemudian cari informasi apa yang kalian temukan dari teks bacaan tersebut. Namun itu bukan merupakan tugas untuk kalian. Jadi sebagai tugas kalian hari ini adalah seperti yang ibu guru katakan di awal tadi, sebelumnya tadi, coba kalian buat iklan dari gambar yang ibu sajikan tadi ya. Kemudian buat kalimat ya. Jadi buat beberapa kalimat dari gambar yang ibu sajikan di dalam video ibu guru ini. Nah, itulah tugas untuk kalian hari ini, membuat iklan beserta kalimat yang
berkaitan dengan gambar atau iklan yang kalian lihat dalam video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan. Nah, anak-anak, itulah tugas untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang Ibu Guru sampaikan. Sebelum Ibu Guru akhiri, tak lupa Ibu masih ingin selalu mengingatkan anak-anakku untuk tetap menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.